Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, apa kabarnya soleh-soleha ustazah? Ustazah berharap semoga Ananda berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Tetap jaga kesehatan ya nak di masa pandemi ini. Mari sama-sama kita berdoa semoga keadaan ini semakin membaik. Jadi Ananda bisa kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasanya. Jumpa lagi dengan Ustazah Mirna dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa dan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang Ananda pelajari bisa bermanfaat untuk Ananda. Ada berbagai kegiatan yang melibatkan bilangan, seperti kegiatan membaca harga barang, kegiatan membayar belanjaan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan tersebut berhubungan dengan bilangan cacah. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, untuk pembelajaran 2 ini, Ananda akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Ustazah berharap setelah Ananda menonton video pembelajaran ini, Ananda mampu menjelaskan, melakukan, serta menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, kira-kira setelah Ananda membaca buku sebelum menonton video ini, tahukah Ananda apa itu bilangan cacah? Adakah yang sudah bisa menyimpulkan atau mengetahui apa itu bilangan cacah? Nah, bagi yang belum, coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada gambar berikut. Ini adalah kumpulan bilangan cacah. Kumpulan bilangan cacah dimulai dari berapa, Nak? Dari angka berapa yang paling kecil di sini? Iya, dari 0. Jadi, bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contoh, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perhatikan garis bilangan ini. Ini adalah garis bilangan cacah, dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan yang dimulai dari 1, itu namanya bilangan asli ya, Nak. Ingat, beda bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Hingga tak berhingga. Setelah Ananda tahu apa itu bilangan cacah, sekarang tahukah Ananda bagaimana melakukan operasi hitung bilangan cacah? Adakah di antara Ananda yang sudah paham bagaimana melakukan operasi bilangan cacah? Jika belum, mari simak baik-baik video ini ya, Nak, sehingga setelah Ananda menonton video ini, Ananda mampu melakukan operasi hitung bilangan cacah. Operasi matematika yang pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan. Sebelum Ananda melakukan operasi penjumlahan pada bilangan cacah, terlebih dahulu kita review pelajaran tentang nilai tempat, karena ini akan berhubungan dengan bagaimana cara kita melakukan operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Nah, masih ingat nggak Ananda nilai tempat suatu bilangan? Oke, jika masih ada yang lupa, ayo kita review ya. Contohnya bilangan 5794. Nah, nilai angka 4 di sini memiliki nilai apa? Satuan. Angka 9 memiliki nilai apa, Nak?
Iya, benar, puluhan. Angka 7 memiliki nilai? Iya, ratusan. Nilainya berapa? 700. Angka 5 memiliki nilai berapa, Nak? Iya, ribuan. Berapa nilainya? 5.000. Mantap. Nah, ingat ya, saat melakukan penjumlahan, perhatikan nilai tempat angkanya. Letakkan bilangan dengan nilai tempat yang sama harus sejajar. Peletakannya harus sejajar. Itu diperhatikan ya, Nak. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah melakukan penjumlahan tanpa menyimpan. Perhatikan ya, Nak. 12.357 ditambah dengan 4.132. Nah, untuk melakukan operasi penjumlahan dengan bilangan yang besar, Ananda bisa melakukan operasi penjumlahannya dengan cara susun ke bawah. Ingat, dalam penulisan operasi penjumlahan untuk susun ke bawah ini, perhatikan nilai tempatnya, perhatikan letak nilai tempatnya. 4.132, 4.000-annya nanti harus nilai tempat 4-nya harus terletak atau sejajar dengan 12.000 angka 2-nya ya, pada 12.000. Perhatikan penulisan berikut. 12.357 pertama kita tulis, kemudian di bawahnya kita tulis 4.132 seperti ini. Letak nilai tempatnya harus sejajar ya, Nak. Nah, kita lakukan penjumlahan dengan susun ke bawah. Kita tambahkan. Untuk satuannya 7 tambah 2 berapa, Nak? Iya, 9. 5 tambah 3 berapa, Nak? Untuk puluhannya 5 tambah 3 8. 80 ya nanti. Untuk ratusannya lagi kita jumlahkan. 3 tambah 1 berapa? 4, mantap. Untuk ribuannya 2 ditambah 4 berapa? 6.000. Dah 1 puluhan ribunya tak ada penjumlahan, berarti 1 tambah 0 tetap 1. Jadi dapatlah 12.357 ditambah dengan 4.132, nilainya sama dengan 16.489. Seperti itu. Ayo kita masuk contoh kedua biar Ananda lebih paham. 294 ditambah 6.304. Nah, bagaimana cara penulisannya? Dengan susun ke bawah. Kita tulis dulu yang pertama, 294. Lanjut, kita tulis 6.304. Ini, perhatikan penulisannya ya, Nak. Nilai tempatnya harus sama. Karena 294 nilai 2-nya ratusan, maka letak 2-nya harus sejajar dengan 3. Karena di sini nilai 3 itu juga ratusan. Nah, itu. Kita lakukan operasi penjumlahan ke bawah. 4 ditambah 4 berapa, Nak? Iya, 8. Untuk puluhannya 9 tambah 0? Iya, 9. Untuk ratusannya lagi 2 tambah 3? 5. Mantap. Untuk ribuannya karena nggak ada di atas, berarti tetap 6 turun ke bawah. Jadi hasilnya adalah 6.598. Oke, gimana? Ananda lebih paham ya? Alhamdulillah. Kita masuk ke contoh yang ketiga ya, Nak. 2.357 ditambah 4.132. Nah, perhatikan ini nilainya sesama ribuan ya penulisannya. 2.357 ditambah 4.132. Seperti ini penulisannya. Kita lakukan operasi penjumlahan. Untuk nilai satuannya 7 tambah 2 berapa? Iya, 9. 5 tambah 3 berapa? 8. 3 tambah 1? Iya, 4. 2 tambah 4? 6. Dapatlah 6.489. Ingat ya, Nak, untuk penjumlahan susun ke bawah, lakukan penjumlahannya mulai dari bilangan yang terkecil, yaitu dari yang satuannya. Satuannya jumlahkan dulu, baru puluhannya, ratusan, dan seterusnya. Yang selanjutnya kita pelajari adalah penjumlahan dengan menyimpan. Yang pertama, 24.835 ditambah dengan 3.657. Nah, tulisannya seperti ini. 24.835 ditambah 3.657. Ingat nilai tempatnya.
5 sama 7 sama satuan, 4 dan 3-nya sama dengan ribuan. Nilai tempatnya harus sejajar ya. Kita lakukan penjumlahan. 5 tambah 7 berapa nak? 12. Nah 12 kan nilainya lebih dari 10, harus ada yang kita simpan. Nah kita tulis yang di bawah itu nilai satuannya, yang puluhannya kita simpan di atas. Seperti ini, 5 tambah 7 12, tulis 2 di bawah nilai satuannya, satunya kita simpan di atas angka 3, angka setelahnya. Nah baru kita jumlahkan untuk nilai puluhannya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 iya 9. Lanjut lagi, 8 tambah 6 berapa? 14. Berarti juga harus ada yang disimpan. 14 berarti satuannya tulis di bawah 4, yang puluhannya simpan di atas angka 4. Ini. Jadi baru kita jumlahkan lagi. 1 tambah 4 berapa? 5. 5 tambah 3 iya 8. 2 nya tambah 0 2. Jadi dapatlah hasilnya 28.492. Kita lanjut contoh kedua. 7.418 ditambah 5.326. Kita lakukan penyusunan ke bawah, penjumlahan dengan susun ke bawah. Seperti ini penulisannya. Perhatikan nilai tempatnya. Nah, kita jumlahkan. 8 tambah 6 berapa? Iya 14. Berarti 4-nya tulis di bawah, satunya simpan di atas. Nah, penyimpanannya setelahnya ya. Tadi kan kita jumlahnya satuannya, berarti penyimpanannya pada puluhan. Kalau yang kita jumlahkan puluhan, nanti penyimpanannya pada ratusan. Seperti itu. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 2 4. 4 tambah 3 berapa? Iya 7. 7 tambah 5 berapa? 12. Nah ada yang disimpan atau enggak? Karena penjumlahan kita telah berakhir, maka enggak ada yang disimpan, langsung ditulis semuanya 12. Jadi dapatlah hasilnya 12.744. Nah Ustazah harap Ananda paham ya setelah kita bahas 2 contoh. Kita lanjut pengurangan. Yang pertama kita pelajari adalah pengurangan tanpa meminjam. Untuk lebih mudah, perhatikan contoh. 26.574 dikurang dengan 4.352. Nah, untuk melakukan pengurangan, kita lakukan dengan susun ke bawah sehingga Ananda lebih mudah melakukannya. Nah, dalam penulisannya perhatikan iya nilai tempatnya, hebat Ustazah. 26.572. Nah nilai 4.352. 4-nya kan ribuan, berarti kita letakkan di mana nak? Di bawah angka? Iya di bawah angka 6. Jadinya 4.352 seperti ini ya. Kita lakukan pengurangan ya nak. Nah 4 kurang 2 berapa nak? Iya 2. 7 kurang 5 berapa? 2 juga. 5 kurang 3 iya 2 ya. 6 kurang 4 oke 2 juga. 2 kurang 0 karena nggak ada di bawah berarti 0 ya. 2 kurang 0 2. Jadi dapatlah hasilnya 22.222. Oke gimana, paham ya? Oke kita masuk soal kedua ya. 6.294 dikurang 162. Nah perhatikan nilai tempatnya ya pada penulisannya, susun ke bawah. 6.294 dikurang 162. Angka satunya letak di bawah angka berapa? Iya benar, angka di bawah angka 2 karena nilainya sama-sama ratusan. Kita lakukan pengurangan dengan susun ke bawah. 4 kurang 2 berapa nak? Iya 2. 9 kurang 6 3. 2 kurang 1 1. Nah 6 dikurang berapa? Karena nggak ada angkanya berarti 6 dikurang 0. Berapa 6 kurang 0? 6. Dapatlah hasil pengurangan kita 6.132. Oke Ustazah harap Ananda lebih paham lagi. Contoh yang selanjutnya. 6.573 dikurang 1.432. Nah untuk penulisannya seperti ini ya.
Karena dia sesama ribuan, 6-nya ribuan, 1-nya juga ribuan, letaknya sejajar kayak gitu. Seperti ini penulisannya. Kita lakukan pengurangan. Nah, 3 kurang 2 berapa, Nak? Iya, 1. 7 kurang 3 4. 5 kurang 1 5 kurang 4 1. 6 kurang 1 5. Dapatlah jawabannya 5141. Oke, dari 3 contoh yang Ustazah bahas, Ustazah harap Ananda bisa lebih memahami materi bagaimana cara melakukan pengurangan tanpa meminjam. Kita lanjut lagi. Pengurangan dengan meminjam. Nah, perhatikan contohnya ya, Nak, agar Ananda lebih paham. 24.885 dikurang dengan 6.657. Nah, penulisannya seperti ini. 26.885 dikurang 6.657. Ingat, penulisannya harus sesuai dengan nilai tempat. Karena 6-nya ribuan, maka tempatkan dengan 6 ribuan. 5-nya satuan, maka harus sejajar dengan 7-nya yang satuan, kayak gitu. Kita lakukan pengurangan. Nah, karena 5 tidak bisa dikurang sama 7, maka kita lakukan peminjaman dari 8. 8 dipinjam 1 jadi 7. 1 tadi nilainya kan 10. 10 tambah 5 jadinya 15 ya, Nak. Nah, kayak gitu. 15. Jadi sekarang udah bisa kan kita kurangkan dengan 7. 15 kurang 7 berapa? Iya, 8. Nah, tadi 8-nya udah dipinjam jadi 7. Kita kurangkan 7 kurang 5 2. Nah, lanjut lagi. 8 dikurang 6 2 juga. 6 kurang 6 berapa, Nak? Bisa? Iya, dapat 0 ya. Nah, 2 nggak ada yang dikurang, berarti 2 kurang 0 2. Dapatlah jawabannya 20.228 ya, seperti itu. Oke, contoh nomor 2 ya. 7.418 dikurang dengan 5.326. Kita lakukan penulisannya seperti ini. 7.418 dikurang dengan 5.326. Karena sama-sama ribuan, tempatnya sejajar ya. Wah, kita kurangkan. 8 dikurang 6 berapa? Iya, 2. 1 dikurang 2 bisa? Nggak bisa. Berarti harus kita lakukan peminjaman. Kita lakukan peminjaman dari yang di sebelah kirinya, yaitu angka 4. Bilangan 4 dipinjam jadi 3. Pinjam 1 jadi 3. Satunya nilainya 10 kan? 10 tambah 1 11. Nah, udah bisa dikurangkan? Iya, 11 kurang 2 9. 3 dikurang 3, Nak? 0. 7 kurang 5 2. Ya, dapatlah jawabannya 2092. Nah, dari 2 contoh yang udah Ustazah bahas, Ustazah harap Ananda bisa memahaminya. Jika Ananda perhatikan baik-baik setiap langkahnya, insya Allah Ananda bisa mengerti apa yang Ustazah jelaskan. Nah, lanjut, bagaimana caranya menyelesaikan masalah matematika dalam bentuk soal cerita? Pada bab sebelumnya Ustazah udah kasih langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk soal cerita. Bagaimana? Yang pertama caranya adalah kita baca soalnya dulu. Kemudian dari soal itu kita tentukan apa-apa saja yang diketahui dari soal. Kemudian apa yang ditanya dari soal. Selanjutnya, kita bentuk model matematika dari soal tersebut. Baru dilakukan penyelesaiannya. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Nah, ini contohnya, ibu akan mengadakan acara syukuran di rumah. Untuk acara tersebut, ibu memesan 350 buah risoles dan 425 buah pastel. Berapa banyak semua gorengan yang ibu pesan? Nah, dari soal ini dapat diketahui risol yang dipesan ada 350 buah. Pastelnya 425 buah. Apa yang ditanya? Yaitu banyak seluruh gorengan.
berarti dilakukan apa nih nak? Banyak seluruhnya, berarti dilakukan operasi penjumlahan. Ya benar, kita jawab ya. Banyak seluruh gorengan adalah banyak risol ditambah dengan banyak pastel. Banyak risol berapa? 350 buah ditambah pastel 425. Berapa jadinya? Kita lakukan operasi susun ke bawah. 350 ditambah 425. Kita lakukan penjumlahan. 0 tambah 5. Iya 5. 5 tambah 2. 7. 3 tambah 4. 7. Jadi dapatlah jawabannya. Jadi banyak semua gorengan yang ibu pesan adalah 775 buah. Nah gimana? Apa Ananda paham menyelesaikan soal cerita? Ya, alhamdulillah. Oke Ananda, bagaimana? Apakah Ananda sudah paham dengan materi yang Ustazah jelaskan pada video ini? Jika Ananda belum paham, silahkan diulangi lagi menonton video ini sekali lagi. Disimak baik-baik penjelasan yang Ustazah berikan di video ini. Kalau Ananda sudah paham, mari kita berlatih untuk mengecek sejauh mana pemahaman Ananda tentang materi ini. Nanti soalnya akan Ustazah berikan secara manual ya nak. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak untuk berkunjung ke YouTube Ustazah Cikgu Mirna. Silakan dilihat materi-materi pembelajaran lainnya yang Ustazah bahas. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Ustazah. Bye.